Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Sufanoria Zahroh, NIM 2018-53163. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pertemuan ke-11 tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses yang tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Nah, pemisahan tugas dalam fungsi sistem ini akan melakukan pengamanan agar sistem ini tidak dapat diakses oleh siapapun. Jadinya data atau program dalam perusahaan itu aman. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem yang kedua, penjelasan yang otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama yaitu administrasi sistem. Lalu yang kedua manajemen jaringan, manajemen pengamanan, manajemen perubahan, pemakai, analisis sistem, pemrograman, operasi komputer, perpustakaan, dan juga pengendalian data. Pemisahan tugas berarti bahwa hal yang paling penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Nah, jadinya nantinya dalam perusahaan harus dibagi per divisi atau per bagiannya untuk melakukan akses ke dalam sistem, dan juga aksesnya per orang itu harus berbeda-beda untuk mengamankan data dan juga sistem atau program dalam perusahaan tersebut. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yang pertama, dengan cara tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Lalu yang kedua yaitu dengan cara memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Meminta ID pegawai yang sesuai, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Lalu, dengan cara gunakan sistem alarm keamanan. Ini adalah cara untuk pengendalian atas akses secara fisik. Lalu, bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Nah, yang pertama dengan cara batasi akses atau saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Lalu yang kedua dengan cara pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Lalu ada batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Lalu yang terakhir yaitu pasang detektor asap atau api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan kepada mereka. Jadinya pemakai harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk mengakses data yang menjadi bagian dari mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama ada password. Yang kedua, identifikasi melalui kepemilikan fisik. Yang ketiga ada biometris.
atau sidik jari. Yang keempat, ada uji kesesuaian. Perlindungan PC dan jaringan klien server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Yang pertama, melatih pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Lalu, membatasi akses dengan menggunakan kunci di PC tersebut dan apabila mungkin. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan dan prosedur. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Menginstal software yang secara otomatis akan mematikan terminal, membuat cadangan hard drive, enkripsi, membuat dinding pelindung atau firewall, memastikan bahwa PC harus di-boot dalam sistem pengamanan, menggunakan pengendalian password yang berlapis, dan juga menggunakan spesialis atau program pengaman. Pengendalian terhadap internet dan e-commerce. Alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama yaitu ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Yang kedua, karena internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Lalu, karena akses pesan ke yang lain, banyak website yang pengamanannya salah, hacker tertarik pada internet. Beberapa pengendalian efektif yang digunakan untuk mengamankan kegiatan melalui internet atau e-commerce. Yang pertama yaitu password, yang kedua yaitu enkripsi, yang ketiga yaitu verifikasi routing. Pengendalian lain dengan cara memasang firewall atau dinding pembatas hardware dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antar jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Jadinya nantinya data di sistem akan selalu aman dengan diberikan firewall ini. Amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah yang pertama, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang kedua yaitu perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen sebagai berikut. Yang pertama ada rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca implementasi. Lalu ada perubahan pengendalian manajemen, yaitu peninjauan secara berkala. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku, pencatatan dan peninjauan, lalu penilaian. Lalu, perubahan pengendalian manajemen yang selanjutnya yaitu ada pengkategorian dan penyusunan, implementasi, pengkomunikasian, permintaan peninjauan, lalu penugasan tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya ada pengontrolan hak akses, pemastian, pengujian, pemastian adanya rencana, implementasi, dan juga pembaruan semua dokumentasi. Lalu selanjutnya yaitu tentang integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Nah, integritas dalam hal pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu.
Pengendalian data mengatur integritas input sebagai berikut. Yang pertama yaitu inputan desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, lalu otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit, pemeriksaan verifikasi kunci. Lalu integritas dalam hal rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem, yang mencakup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pelogisan data yang redundan, field, tanda, validitas, dan juga pemeriksaan kapasitas. Lalu integritas dalam hal pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup pemeriksaan field, batasan jangkauan seperti yang tadi, lalu ada nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas, lalu pemberitahuan, penformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan, dan juga data yang dibutuhkan untuk mereproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Lalu integritas dalam hal pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur. Fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, dan juga pelaporan penyimpangan. Lalu ada pemeriksaan resirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme pelindungan penulisan, perlindungan database, pengendalian konversi data, dan juga pengaman data. Untuk pengendalian output, fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format sesuai output, dan juga merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap harinya, lalu mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyubek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Lalu pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan juga teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau Electronic Funds Transfer atau EFT dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan prosedur pengendalian antara lain yaitu akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Lalu identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting. Lalu selanjutnya, yang keempat, enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Yang kelima, rincian semua transaksi harus dicatat dan ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid dan tidak sesuai. Sekian penjelasan materi ke-11 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.